Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadat tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali boleh bersama saudara pada hari ini, di hari Rabu jam 1 siang. Terima kasih saudara untuk dukungan saudara. Terima kasih untuk kalau saudara boleh sharing ibadah ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya firman Tuhan, satu ayat sekalipun disampaikan dan kita menerima dengan hati terbuka akan memberkati kita, akan menguatkan kita, bahkan membawa iman kita kepada Kristus hari lepas hari semakin dahsyat karena kita mempunyai Allah yang dahsyat. Saudara, 1 jam di sini kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa, terutama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama beribadah di tengah-tengah minggu ini. Kiranya Tuhan dengan kuasa hadiratnya, dengan nafasnya yang dahsyat untuk memberkati kita, sehingga kita semakin hari semakin beriman dan berjalan seturut dengan firman-Nya. Saya akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada siang hari ini. Sesudah itu kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk hari-hari Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melindungi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah kesibukan kami ingin bersama kembali Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami tahu hadirat-Mu tidak terbatas. Kuatkan setiap jemaat Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Allah, Roh yang mempersatukan kami, Roh yang hidup dalam kehidupan kami, memberkati kami, membuka hidup kami saat ini Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami bibir untuk menyembah, berikan kami bibir untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, kami bersyukur siang hari ini mari kita bersama-sama mengikuti ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Pada siang hari ini mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk kita bisa bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, dan apa yang tidak pernah kita dengar, itulah yang Allah sediakan bagi setiap kita. Semua disediakan.
berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Di dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dialah Allah yang membuat mujizat bagi setiap kita. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah yang pembuat mujizat sejati bagi setiap kami. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati saudara, buka kehidupan roh saudara sejenak. Mari kita fokuskan pikiran kita akan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Saudara, hari ini saya akan berbicara dari kitab Yesaya pasal ke-6. Kalau saudara pernah membaca ini kitab yang bagian yang sangat luar biasa. Saudara, di mana Yesaya bertemu kembali dengan Tuhan dalam pemanggilan
kenabiannya, dan di sini luar biasa. Dan saya ingin mengalami ini. Saya berdoa kita harus bisa mengalami apa yang dialami Yesaya pada saat ini. Ya, kita harus menginginkannya. Seperti halnya Tuhan siap untuk memberkati, bertemu dengan Yesaya pada pasal ke-6 ini, Tuhan ingin bertemu dengan kita. Saudara sekalian, walaupun apapun yang kita alami seperti Yesaya pada saat itu, mungkin ada sesuatu yang membuat dia ingin datang bertemu dengan Tuhan. Saya tahu setiap kita punya kebutuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita ingin bertemu dengan Tuhan, karena kita anaknya, karena kita percaya dengan iman hanya Dialah jalan keluar bagi banyak hal dalam kehidupan kita. Dialah pintu yang terbuka bagi kita. Sekalipun kita berdosa, Tuhan mengampuni kita. Dia ingin memberikan, di balik pengampunannya, Dia ingin memberikan berkat bagi kita. Saudara sekalian, inilah kita akan melihat berkat yang sangat luar biasa yang diterima Yesaya, Nabi hamba Tuhan ini, ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dilatar belakangi dengan segala situasi kehidupannya. Nah, saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara, pernah nggak saudara kehilangan Tuhan dalam kehidupan saudara? Saudara mungkin mengandalkan sesuatu dalam kehidupan saudara begitu lama, mengandalkan manusia, kemampuan saudara. Tiba-tiba semuanya hilang, dan kemudian saudara tahu hidup saudara sempoyongan, dan saudara tahu saudara perlu Tuhan, dan saudara menyadari selama ini saudara sudah kehilangan Tuhan dan saudara mencari Tuhan. Saya harapkan ketika hal itu terjadi, tetap mencari Tuhan. Mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktunya kita mencari Tuhan, dan kita akan mengalami apa yang akan dialami oleh Nabi Yesaya pada bacaan ini. Dan saudara, kita harus terbuka bagi Tuhan. Nah, saya sesudah ini akan berdoa bagi saudara, agar saudara kita mempunyai sikap ketika segala sesuatu dari diri kita tidak ada apa-apanya lagi. Ketika Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita, kita boleh berkata, Tuhan bersihkan saya, Tuhan panggil saya, Tuhan utus saya. Judul firman Tuhan ini saya, utuslah saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saudara, kita baca Yesaya pasal ke-6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapati aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, nanti kita akan membahas daripada apa yang terjadi yang sangat-sangat luar biasa ini. Tidak hanya hadirat Tuhan yang memang luar biasa, tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada manusia sangat luar biasa. Haleluya, saudara. Sekedar latar belakang daripada kitab Yesaya ini adalah pemanggilan Yesaya sebagai kenabiannya, seperti dikonfirmasikan kembali, diperbaharui pemanggilan nabi dan diutus nabi. Dan kita tahu Nabi Yesaya adalah penulis salah satu kitab Yesaya. Dia digolongkan menjadi nabi besar karena volume daripada nubuatan, volume dari tulisannya begitu luar biasa. Dan saudara tahu kitab Yesaya ini
adalah kitab yang paling banyak menubuatkan Sang Mesias, Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu. Tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa di muka bumi, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara, kitab ini terjadi ketika Yesaya mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupannya. Ketika Raja Uzia dikatakan meninggal dunia. Saudara, Raja Uzia adalah raja di bagian Yehuda, bagian selatan yang baik. Kita tahu bangsa Israel banyak raja-raja yang tidak benar, terutama raja bagian utara hampir semuanya tidak ada yang benar. Raja selatan banyakkan baik sampai suatu saat tidak baik, dan kemudian kita tahu mereka dibuang ke Babilonia. Dan Uzia ini adalah raja yang baik dan benar, dan ketika dia mati, sedihlah hati Nabi Yesaya sehingga dia ingin bertanya kepada Tuhan. Dia ingin mungkin menyatakan kesedihannya di hadapan hadirat Tuhan. Dia ke bait suci. Saudara bisa melihat sepertinya Yesaya kehilangan pegangan. Sepertinya Yesaya ini kehilangan seseorang yang dikagumi, seorang raja yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Walaupun kita tahu Raja Uzia juga tidak 100% benar di hadapan Tuhan. Ketika akhir hidupnya dia berusaha menjadi imam, pada dia ditunjuk sebagai raja. Berbeda, saudara ya. Dan Tuhan menghukum Raja Uzia ini. Tetapi pada umumnya Raja Uzia dikenal sebagai raja yang baik. Dan Yesaya sangat bersedih kehilangan seorang raja, dan dia datang kepada Tuhan. Nah, kitab ini ditulis 740 tahun, bagian ini 740 tahun sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat tadi cerita itu, ini adalah kitab kasih karunia. Ini adalah kontennya adalah kasih karunia. Ada pengampunan, ada ketika Allah menyatakan hadiratnya, Allah menyucikan, ya kan? Ada pernyataan kedahsyatan Tuhan sehingga manusia seperti Yesaya bisa mengalami Tuhan. Ini kasih karunia. Ini seperti preview dari apa yang kita alami saat ini sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Walaupun juga ada disiplin daripada Tuhan. Selalu ada hadirat Tuhan karena Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengatakan, saya tidak mengalami hadirat Tuhan, saya tidak merasa diampuni Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara harus tahu saudara anak bukan budak. Saudara anak perjanjian baru. Selalu ada pengampunan dari Tuhan. 1 Yohanes 1:9 mengatakan ketika kita berdosa, kita datang mengampuni dosa, Tuhan itu adil dan baik dan Dia mengampuni dosa kita. Dan kemudian kita tahu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah hadirat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Tuhan, dalam kita. Karena Tuhan sudah membangun bait suci. Tubuh kita adalah bait Allah. Itulah apa yang dialami Yesaya. Itu adalah menjadi hak privilege kita sebagai anak perjanjian baru. Itu adalah gambaran kasih karunia, dan kita mengalami kasih karunia ini pada saat ini. Nah, di balik cerita ini, ya, walaupun berbicara tentang kasih karunia tidak berlaku bagi kita apa yang dialami Yesaya ini, tetapi saudara, apa yang dialami Yesaya ini harus bisa kita alami. Karena Tuhan ingin memakai kita, mengampuni kita, mengutus kita, memperbaharui kita. Saudara, Tuhan tetap ingin membersihkan kita dalam kehidupan yang tercemar oleh dunia ini, terkorupsi oleh dunia, sehingga kita melakukan banyak kesalahan dan dosa, ya kan, saudara. Dan juga Tuhan ingin memakai saudara, seperti Tuhan kita lihat memakai Yesaya. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat berbagai segi kehidupan orang beriman. Ini berbicara tentang ibadah sesungguhnya. Ini berbicara tentang definisi penyembahan di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga saudara bisa melihat dari sisi karya kita sebagai anak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan, abilitas daripada kita, tetapi pemanggilan kita sebagai anak Tuhan diutus adalah kasih karunia. Saudara, ini juga berbicara tentang bagaimana kita merindukan visi daripada Tuhan, sehingga Tuhan dalam hal Yesaya mendapatkan penglihatan. Pada hari-hari ini, saudara, Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya percaya akan lebih dahsyat lagi ketika kita mencari Tuhan seperti Nabi Yesaya. Saya berdoa saudara mendapatkan penglihatan, mimpi-mimpi,
kasih karunia yang berlimpah sehingga saudara bisa berkarya bagi Tuhan. Tetapi dimulai dengan kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Cari Tuhan, katakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tetapi kita belajar hari ini ada beberapa hal sebelum sampai Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Untuk kita bisa mengatakan, ini aku, utuslah aku. Hari ini kita belajar, kita perlu pertama memahami siapakah Tuhan itu. Saudara sekalian, saya percaya kita mau dipakai Tuhan. Kita mau diutus Tuhan. Tapi kita belajar hari ini, dalam kehidupan kita sekali lagi, renewal, reconfirm, recall. Dan kita perlu dibersihkan, dipanggil, dan diutus kembali. Apapun yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan saudara, utusan saudara sebagai hamba Tuhan, pelayanan saudara, kita mau Tuhan tambahkan oilnya, kayau, supaya kita lebih dahsyat lagi melayani. Mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang membuat kita dull, membuat kita seperti stagnan, membuat kita seperti tidak bergerak maju dan tidak bergerak mundur. Inilah waktunya kita seperti Nabi Yesaya boleh berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Ya, mungkin renewal, pembaharuan pemanggilan kita, mungkin pembaharuan konfirmasi daripada Tuhan, pemanggilan yang dilakukan oleh Tuhan hari-hari ini. Tetapi kita belajar pertama, kita harus memahami siapa kita hari ini. Mungkin dulu kita menggebu-gebu dengan kasih mula-mula, tapi siapakah kita hari ini? Mungkin kita sudah banyak melakukan kesalahan, keakuan kita mendominasi kehidupan pelayanan kita, kesombongan kita mendominasi kehidupan kita, dosa pelanggaran mendominasi kehidupan pelayanan kita. Mari kita semua dengan rendah hati untuk memahami siapakah Tuhan itu. Sekali lagi, seperti hanya Nabi Yesaya. Saudara, biasanya pemanggilan seorang nabi diceritakan, dikatakan pada pasal-pasal pertama. Ini adalah pasal ke-6. Ini seperti halnya mungkin Yesaya di-renew pemanggilan kenabiannya. Saudara, berbicara tentang memahami siapakah Tuhan itu, kita tidak pernah 100% bisa memahami Tuhan. Kita belajar memahami Tuhan dari kehidupan pribadi kita, kesaksian hidup kita, kesaksian hidup orang lain, kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dipakai di dalam Alkitab. Kita memahami Tuhan melalui firman Tuhan. Makanya ICA sekarang menganjurkan tidak hanya membaca tetapi belajar firman Tuhan supaya kita memahami, supaya kita tidak hanya di sini, tetapi juga dalam seluruh kehidupan kita, ya kan? Kita tidak belajar firman Tuhan hanya untuk emosi, memuaskan kepuasan emosi kita saja, tapi memenuhi pengetahuan kita dan mengubahkan roh kita. Nah, untuk memahami Tuhan, kita harus memahami karakter Tuhan. Soalnya kita ambil contoh beberapa perubahan yang terjadi dalam hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ketika mereka bertemu dengan Tuhan dan melihat siapakah Tuhan, karakter Tuhan, mungkin hanya 1-2, tetapi itu cukup untuk mengubahkan kehidupan mereka. Contohnya Paulus, yang dulu namanya Saulus. Dia adalah teroris. Dia adalah orang yang atasnamakan agama kepercayaannya untuk memburu orang percaya kepada Kristus, mematikan mereka, menghancurkan mereka. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus dalam kehidupan pribadinya, dalam penglihatannya, dalam pengalaman pribadinya, segala sesuatu berubah 180 derajat. Berubah secara total. Saudara, apa yang terjadi? Kalau saya boleh kutip dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 7 mengatakan, maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hanya perkataan Tuhan Yesus, pertanyaan Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu sudah mengubahkan kehidupan Paulus yang tadinya memusuhi bangsa orang percaya, bangsa Israel pada waktu yang berbalik percaya kepada Kristus, dan Paulus berubah menjadi orang yang melayani Kristus. Pertemuan, melihat, mengalami karakter Allah, mengubahkan Paulus menjadi seorang yang melayani seumur hidupnya dalam kehidupan
pelayanan. Dan kita tahu bahwa Allah memakai Rasul Paulus dengan luar biasa. 2/3 daripada perjanjian baru adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Saudara sekalian, tidak hanya Paulus, kita melihat Musa yang menjadi membunuh, menjadi buronan, dan kemudian melarikan diri. Apa yang terjadi? Ketika dia bertemu dengan hadirat Tuhan yang dahsyat itu mengubahkan dia, sehingga dia mau dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun dengan banyak alasan, saya bukan orang cakap bibir dan sebagainya, tapi Tuhan ketika menyatakan hadirat kuasanya, dia menangkap Musa, dan Musa akhirnya berserah dan menyerah dan melayani Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat ke-5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, kata kudus ini adalah kata yang pertama disebut dalam Alkitab. Ini adalah pertemuan seorang manusia bertemu dengan kekudusan Tuhan. Dan sesudah itu Musa diubahkan. Dia menjadi orang yang hebat bagi bangsa Israel sampai hari ini. Kita tahu bahkan Musa disebut dalam firman Tuhan adalah karibnya Tuhan, sahabatnya Tuhan, karena dia benar-benar diubahkan dan dia berserah kepada Tuhan. Apa yang kita baca hari ini tentang bagaimana memahami siapakah Tuhan itu, ini dialami oleh Yesaya, seperti halnya Rasul Paulus ataupun Musa mengenal, memahami siapakah Tuhan itu. Saudara, bagi kita hari-hari ini, ya, ketika kita menjadi pengikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, maka atau 1 tahun, kita sungguh-sungguh harus memahami siapakah Tuhan itu, sehingga mengubahkan kita. Tuhan ingin mengubah cara pikir kita. Hari lepas hari, mungkin ada hal-hal yang sudah membuat kita tidak teguh dalam firman Tuhan. Kita berkompromi, kita melihat, oh oke-oke saja, oh ini oke-oke saja, ya ini hal yang baik. Filsafat, wisdom, hikmat dunia, kadang-kadang kita tawar-menawar, sehingga kedahsyatan Tuhan sudah mulai kita kompromikan. Kita harus kembali memahami siapakah Tuhan itu, siapakah Allah itu, seperti yang dialami Yesaya pada saat ini. Sehingga tidak hanya persepsi pribadi, menurut pengalaman, menurut pengetahuan saya, itu persepsi pribadi tentang karakter Tuhan, siapakah Tuhan, tetapi kita harus memiliki perspektif daripada Alkitab, siapakah Tuhan itu, sehingga kita diubahkan dan kita boleh mengatakan, inilah aku, utuslah aku, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, apa yang dialami Yesaya untuk memahami Tuhan? Tuhan memberikan pemahaman tentang dirinya kepada Yesaya pada saat ini. Pertama, dia melihat bahwa Allah adalah tetap Allah yang bertata. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 tadi mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya yang memenuhi bait suci. Ketika saudara baca ini, alami itu. Ketika saya membaca ini, saya bisa membayangkan, saya bisa mengalami, walaupun tidak secara penuhnya kuasa Tuhan, Allah masih bertata, saudara, di atas segalanya. Allah bertata, dan jubahnya berbicara tentang kuasanya, anugerahnya, urapannya, menjulang, dan juga sampai ujung jubahnya memenuhi bait suci. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini, apa yang sudah alami, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, sudah akan mengalami bahwa Allah saudara masih bertata. Itulah karakter yang harus kita ketahui untuk memahami Tuhan, bahwa Allah tetap berkuasa, dia tetap memegang kendali. Hari-hari mungkin dari kita perlu diingatkan, Tuhan masih ada di atas tatanya pada zaman ini. Ketika zaman sudah begitu modern, zaman yang sudah mungkin menetralisir kedahsyatan Tuhan, saudara dan saya, kita perlu kembali mengalami Tuhan dan memahami Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang bertata. Mungkin kita melihat ancaman perang, ya, ketegangan bangsa dan bangsa, kekerasan, kerusakan moral, ya, obat-obatan. Sepertinya Tuhan tidak berkuasa, tetapi Tuhan Allah yang masih memegang kendalinya. Firman Tuhan sudah mengingatkan, dunia tidak pernah akan menjadi lebih baik lagi, tetapi Allah tetap berkuasa. Amin, saudara. Menjelang pemilu di Indonesia, mungkin banyak ketegangan,
kita harus percaya Tuhan masih bertata di atas tatanya. Amin. Tuhan masih duduk di atas tatanya. Tetapi kita harus bisa melihat itu, mengalami itu, untuk memahami siapa Tuhan yang masih berkuasa itu. Saudara, Allah itu di tatanya masih mendengarkan doa kita. Walaupun kita sudah tidak mengalami jawaban Tuhan, Tuhan masih mendengarkan doa kita. Tuhan masih bertata atas segala rencana dan rancangannya bagi orang percaya dan bagi dunia ini. Tuhan masih memegang kendali. Dia tinggi dan menjulang, dan dia tidak akan berkompromi akan dosa dan pelanggaran pemberontakan manusia. Percaya Tuhanmu, pahami Tuhanmu, karakternya, dia masih berkuasa. Amin, saudara. Dan kemudian ayat 2, ini berbicara tentang karakter Tuhan yang maha kudus. Tidak hanya dia berkuasa, dia maha kudus. Dikatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka karena kekudusan Tuhan, dan 2 sayap memakai menutup kaki mereka karena kekudusan Tuhan, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan ayat 3, perhatikan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sekali lagi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sekali lagi, saudara, ketika kita menginginkan hadirat Tuhan seperti Yesaya mencari Tuhan di bait suci, saudara, bait suci itu ada dalam kehidupan saudara, dia ada di sana. Pertanyaannya, apakah saudara mencari dia hari-hari ini? Saya percaya ketika saudara merindukan mencari dia, saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Di sini Yesaya diberi kesempatan untuk Tuhan bukakan jendela sedikit saja untuk dia mengalami ruang maha kudus yang merupakan bagian kita hari-hari ini, karena Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Tidak ada aling-aling lagi untuk kita masuk dalam kuasa hadirat Tuhan. Ketika kita merasa berdosa, minta ampun, Tuhan ampuni, dan kita percaya di dalam darah Kristus, tirai besar itu, tirai tebal itu sudah tidak ada lagi menghalangi saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya doakan kita selalu ingin masuk dalam ruang maha kudus itu. Dan saudara akan mengalami siapakah Tuhan itu, kekudusan Tuhan. Saudara, di dalam Wahyu 4:8 mengatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara sekalian, inilah karakter atribut daripada Allah, yaitu kekudusannya yang luar biasa, disebutkan sampai 3 kali dalam kitab Yesaya pasal 6 dan kemudian di dalam Wahyu 4 ini. Yang sama, keempat makhluk itu yang bersayap 6, serafim itu menyebutkan, cry out, berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, mari kita mengalami hadirat Tuhan dan kita boleh berseru dari mulut kita, Kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, kita bisa memahami, kita harus bisa memahami siapakah Tuhan itu sekali lagi dalam kehidupan kita dan terus-menerus dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia kudus, kudus, kudus dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia berkuasa menjulang tinggi tahtanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu adalah karakter Tuhan, atribut Tuhan yang harus kita pahami untuk kita mengalami Tuhan, dan kita boleh berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara harus tahu bahwa ketika kata-kata dalam bahasa Ibrani disebutkan 3 kali, itu luar biasa pentingnya. Dalam bahasa Indonesia kita sering mengulang, ya kan? Kita mengulang berarti kita ada penekanan. Dalam bahasa Ibrani ketika dikatakan kudus, kudus, itu berarti penting, ada penekanan. Ketika sampai 3 kali, itu sudah luar biasa. Dan itu biasanya hanya diatributkan, diadreskan kepada karakter Tuhan. Sepertinya kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berarti saat itu, Yesaya begitu dahsyat mengalami hadirat Tuhan. Apakah saudara ingin mengalami hadirat Tuhan seperti itu? Saya doakan dan saya menginginkan setiap saat, saudara, apapun kehidupan saudara menghalangi kita
untuk datang mengalami kekudusan Tuhan. Karena disitulah kita akan bertemu kehebatan Tuhan dan kita akan memahami siapakah Tuhan kita. Tapi mungkin kita berkata, oh saya orang yang berdosa, saya orang yang tidak kudus, sedangkan Allah itu maha kudus. Sudah, sebagai orang percaya, kita punya advokat, kita punya perantara, Allah kita, Yesus Kristus yang dulu sebelah kanan Allah Bapa. Dia gembala yang baik, dia akan membawa kehidupan kita, pemurnian kehidupan kita ketika kita sungguh meminta ampun kepada Tuhan. Dia adalah perantara kita. Amin. Sehingga kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, saat ini saudara harus bisa menerima Yesus, sumber pengampunan saudara, sumber pemulihan saudara, sumber dalam kehidupan saudara untuk mengalami keselamatan dan mengalami hadirat Allah pencipta itu dalam kehidupan pribadi saudara. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 1:30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan kita, tetapi pertanyaannya adalah siapakah Allah? Bagaimana kita memahami Allah? Bagaimana kita sekali lagi mungkin saudara harus bisa memahami siapakah Allah saudara. Kita belajar seperti Yesaya, dia melihat dalam hadirat Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia menjulang dan dia tetap duduk di tatanya, dia tetap berkuasa. Dan jubahnya turun ke bawah, dia tetap memberkati, mengurapi, memberikan kasih karunia. Dan kemudian kita tahu bahwa Allah tetap Allah yang maha kudus. Alami itu semua, mengerti Tuhan Allah saudara, dan kemudian saudara bisa mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Kita belajar dari Yesaya untuk dapat kita mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita tahu Yesaya harus pertama memahami siapakah Tuhan itu. Yang kedua, kita harus mengakui siapakah kita. Untuk kita mengalami kedahsyatan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, tidak ada apa yang bisa kita lakukan kecuali kita melihat diri kita apa adanya. Seperti apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesaya, ayat berikutnya mengatakan demikian. Yesaya 6 ayat 4 ayat 5 mengatakan, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara coba tempatkan diri saudara dalam posisi Yesaya pada saat itu, mengalami kedahsyatan, kemuliaan, keagungan Tuhan. Ini adalah Shekinah glory, hadirat Allah yang maha dahsyat. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia di hadapan hadirat Allah yang begitu dahsyat? Kita menjadi telanjang, kita tidak ada apa-apanya, dan apa yang ada dalam kehidupan kita terekspos adanya di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan kekudusan dan hadirat Allah ini membuat Yesaya merasa kehidupannya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang bisa tersembunyi lagi. Dia sadar tidak ada yang bisa disembunyikan dari hidupnya saat itu. Sehingga dia mengatakan, aku ini mati adanya, aku ini celaka adanya, aku ini najis bibir, orang yang berdosa di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Karena di hadapannya adalah Allah alam semesta, dia adalah Raja, dia yang berkuasa pada saat itu. Saudara sekalian, kalau saudara memiliki senter, ketika saudara membersihkan rumah, mungkin saudara anggap bersih. Ketika kita pakai senter lebih detail lagi di lantai, kita akan melihat masih banyak debu. Diceritakan oleh kesaksian Billy Graham, istrinya yang pada saat itu mempersiapkan rumah karena akan ada interview dari televisi tertentu di rumah daripada evangelis besar ini, Billy Graham. Sang istri seperti kita adanya akan membersihkan rumah sebersih-bersihnya. Ya, sudah bersih semuanya.
ketika kru TV datang dan memasang alat-alat semuanya, dan ketika lampu studio itu dinyalakan di rumah, terlihatlah masih banyak bagian rumah lemari yang masih kelihatan debunya karena lampu itu begitu hebat. Demikian dalam kehidupan kita, cahaya kemuliaan Tuhan akan mengekspos setiap kotoran, debu dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Kristus, dan seharusnya kita tidak takut untuk mendekat kepada Kristus, semakin segenap kesalahan, hal-hal yang mungkin kita ingin sembunyikan ataupun yang kita pikir sudah tidak diperhitungkan akan terekspos oleh terang Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1:5 mengatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Di dalam hadirat Allah, di dalam hadirat yang kudus, terangnya, tidak akan ada lagi kegelapan. Tidak ada noda, tidak ada kesalahan yang tidak terekspos pada saat itu. Tetapi berita sukacita sebagai anak Allah ketika kita datang merindukan dan kita melihat kemuliaan Allah, memahami siapa Allah itu, Shekinah Glory, dan kemudian kita bisa melihat siapa diri kita dan mengakui segala kesalahan kita. Berita sukacita adalah Allah adalah Maha Pengampun. Di dalam kitab Yesaya 2 kali mengatakan bahwa Allah menghadapi bangsa Israel yang tegak tengkuk, yang berhala, yang menyembah berhala, menyerahkan hidup mereka kepada dunia. Tetapi Allah memanggil mereka, "Hai, mari berperkara dengan aku. Sekalipun dosamu semerah kirmisi, akan dimurnikan, disucikan." Terlebih kita oleh darah Kristus, ketika kita ada dosa dalam kehidupan kita, masuk dalam hadirat Tuhan, ya mungkin kita merasa gentar pada saat itu, mungkin kita merasa kagum akan kebesaran Tuhan, tetapi anugerah Tuhan, karunia Tuhan untuk mengampuni kita. Jadi kita datang kepada Tuhan yang Maha Pengampun itu, yang oleh kasih dan anugerah karunia-Nya dan rahmat-Nya akan mengampuni kita. Saudara sekalian, sebelum kita mau diutus oleh Tuhan, kita harus tahu siapakah Tuhan itu, dan kemudian kita harus tahu siapakah diri kita dan mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya, dan kita perlu pertolongan Tuhan, dimulai dengan pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kita. Allah itu Maha Pengampun. Di tengah-tengah Shekinah Glory, awan kemuliaan Tuhan itu, yang hadirat Tuhan itu, di situ kita menerima pengampunan. Saudara sekalian, di dalam kitab Ibrani bahkan mendorong kita harus dengan berani masuk dalam hadirat Tuhan, tidak hanya menerima pertolongan Tuhan, permohonan kita, doa kita, tetapi juga pengampunan atas segenap dosa kita. Allah kita ada bagi kita. Mari kita datang mengakui siapa kita, bahwa kita berdosa, kita perlu Tuhan. Untuk sampai kita mengatakan, "Ini aku, utuslah aku," kita harus memahami, mengalami siapakah Tuhan itu, dan kemudian dengan itu kita mengakui siapa diri kita. Dan kemudian kita akan menerima penyucian daripada Allah. Saudara sekalian, sampai kita menerima penyucian, pengkudusan dari Allah atas hidup kita, kita harus memulainya dengan mengakui diri kita sendiri. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, "Tuhan ampuni aku, Tuhan aku berdosa," seperti halnya Yesaya. Dan kita lihat kemudian Yesaya mengalami penyucian, pengkudusan daripada Tuhan itu sendiri. Yesaya 6 ayat 6-7 mengatakan, "Tetapi seorang dari para serafim itu datang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, 'Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.'" Saudara sekalian, ketika Nabi Yesaya mengatakan, "Celakalah aku seorang najis bibir, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir," itu satu kenyataan. Tidak ada pembelaan lagi dari siapapun. Itu adalah keterbukaan yang selebar-lebarnya di dalam hadirat Tuhan. Dan mulai dari titik itu, proses pengkudusan terjadi.
Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan Dia ingin mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia adalah setia. Dia mengampuni dosa kita. Saudara sekalian, ketika Yesaya mengakui itu, satu daripada serafim itu mengambil bara dari mezbah. Mezbah ini melambangkan tempat pembakaran dari segala dosa-dosa. Kenapa? Para serafim itu harus menjaga hadirat Tuhan yang kudus, sehingga tidak ada satu dosa pun, kesalahan pun bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Maka serafim itu mengambil bara dari mezbah pembakaran daripada setiap dosa, kesalahan manusia itu, dan menyentuhnya kepada bibir daripada Nabi Yesaya, dan dia dikuduskan. Saudara, kita perlu bara itu untuk menguduskan kita. Bara ini adalah melambangkan karya salib Kristus, karya Yesus dalam pengampunan segenap semua dosa kita. Bara itu melambangkan darah pembersihan daripada darah Mesias untuk membersihkan kita terus-menerus dari dosa dan pelanggaran kita. Saudara sekalian, hanya Yesus, bukan manusia, bukan juga kita dengan segala niat kita untuk membayar kembali, niat kita untuk menebus dosa kita, niat baik kita untuk melakukan amal untuk menyenangkan hati Tuhan sehingga dosa kita dihapuskan. Tidak ada. Hanya Yesus, hanya bara Yesus Kristus, salib Kristus mengampuni kita. Saudara sekalian, saya bisa ilustrasikan seperti ini. Ada satu cerita, suatu saat seorang pria membawa mobil di suatu pedalaman di Amerika. Cerita benar. Dia membawa satu mobil, tipe mobilnya adalah mobil Amerika, adalah Ford tertentu, dikatakan model T pada waktu itu, dan mengalami kerusakan, mogok di tengah jalan. Dia mencoba mengkotak-katik dengan segala kepintarannya, tapi mobil itu tidak kembali menjadi lebih baik, mesinnya tetap mati. Kemudian berlalu seseorang melewati mobil itu, dan mobil itu berhenti, dan sang pengemudi itu turun, dan dia ingin membantu seperti biasa, ingin membantu mobil yang mogok itu. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia katakan mesinnya mati, tidak bisa dimulai lagi, tidak bisa di starter lagi. Dan sang pria itu melihat mesin itu, dia kotak-katik, dan kemudian mobilnya jadi benar lagi. Dan yang memiliki mobil yang rusak ini, dia terkagum-kagum. Siapakah kamu? Kok begitu cepat bisa membetulkan mobil saya begitu saja? Sang pria ini mengatakan, akulah yang menciptakan mobil ini. Dia adalah Henry Ford, orang yang menciptakan mobil itu. Demikian hal dalam kehidupan kita, saudara. Kita pelajari hari ini, hanya Allah yang menciptakan kita, yang sudah menebus kita. Hanya Dia yang bisa mengampuni segenap dosa dan pelanggaran kita. Yesaya menerima pengkudusan dari Allah. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, ketika kita bertobat, ketika kita ditebus, dibayar lunas genap dosa kita, sudah kita menerima pengkudusan di dalam status rohani kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan dosa, kita harus masih mengalami proses pengkudusan, progressive sanctification. 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam kehidupan kita, kita memang kadang lalai, bodoh, dan bebal. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan akan mengampuni kita karena kita adalah anaknya. Kalau saudara orang tua, saudara pasti akan mengampuni, memaafkan anak saudara ketika berulang kali melakukan kesalahan karena kebodohan mereka, karena mereka masih kecil. Demikian Allah mengerti akan kita. Kita adalah anaknya. Iman kita kadang tidak kuat, kita tidak percaya. Saudara tahu bahwa ketidakpercayaan kita adalah dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita ragu mengandalkan manusia, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Allah mengampuni kita.
Mari kita seperti Yesaya menginginkan cari hadirat Tuhan. Jangan takut. Datang kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni kita dalam segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita mulai dengan mengetahui bahwa Allah kita penuh kasih karunia, perlu anugerah pengampunan dan rahmat-Nya baru setiap hari untuk pengampunan segala kesalahan kita. Kita harus datang dan tahu akan kebesaran, kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita mengakui siapa diri kita, dan kemudian kita akan menerima penyucian daripada Allah. Saya akan berdoa bagi kita akan selalu ada bara Kristus itu untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ini aku, utuslah aku. Dimulai dengan memahami siapa Tuhan itu, dan kemudian mengakui siapakah diri kita. Dan selanjutnya kita menerima penyucian Allah. Dengan demikian kita, nomor 4, bisa meresponi panggilan Allah. Saudara, ketika Allah memanggil kita, bagaimana respon saudara? Saya selalu percaya suatu saat saudara akan di dalam posisi ketika Allah memanggil saudara. Allah ingin mengutus saudara. Ketika Allah memanggil, bagaimana respon saudara? Saudara sekalian, tentunya kalau kita belajar dari tadi, kita tahu ada proses tertentu untuk kita dipanggil. Sampai kita mengatakan, ini aku, utuslah aku. Sampai Tuhan mengutus kita. Ada proses bahwa kita pertama harus mengetahui kebesaran Tuhan. Kita tahu hidup kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Seperti tadi Yesaya, dari kita bacaan tadi, Yesaya hanya melihat, merasakan dengan segenap kehidupannya, tetapi dia belum mendengar suara Tuhan. Dan kemudian di ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Sangat menarik saudara sekalian, baru sampai ayat 8, Yesaya baru mendengar Tuhan mengatakan sesuatu. Dan harus kita ketahui bahwa saudara, ketika saudara ingin mendengarkan suara Tuhan, mari kita belajar. Ada proses ketika kita harus dibersihkan, dikuduskan. Dimulai dengan mengakui bahwa kita orang berdosa karena kedahsyatan Tuhan, kemudian baru kita mendengarkan suara Tuhan. Harus ada proses pengkudusan. Harus ada proses kita inginkan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, dan dengan firman Tuhan kita akan disaring atas segala dosa dan kesalahan kita, dan lambat laun kita akan semakin akrab, hadirat Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupan kita, dan kita akan mendengar suara Tuhan. Audio bisa, dari hati kita, Roh Kudus berbicara bisa. Yang pasti sebelum sampai Tuhan berbicara kepada kita, harus ada sesuatu yang dibersihkan. Karena kekudusan hadirat Tuhan tidak bisa terjadi ketika Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita inginkan itu, tetapi kita harus tahu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Datang kepada Tuhan, mohon ampun atas segala kehidupan kita, dan proses pengkudusan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita boleh mendengarkan suara Tuhan, kita harus melihat kebutuhan besar akan pengampunan dosa kita, pengampunan akan segala sesuatu yang kesalahan dalam kehidupan kita. Suatu bejana akan full, akan efektif ketika di dalamnya sudah dibersihkan. Kalau tidak, akan tercemar, akan kotoran di dalam, sehingga air yang dituangkan akan menjadi air yang tercemar. Mari saudara, kebutuhan untuk dibersihkan kita miliki sebelum Tuhan mengatakan sesuatu untuk kita, sebelum Tuhan memanggil kita untuk dipakai untuk kemuliaan namanya. Kalau kita perhatikan panggilan daripada Tuhan ini bersifat umum. Dia bertanya, siapa ingin aku utus untuk pergi? Siapa hari ini akan diutus Tuhan? Tuhan masih membuka kesempatan untuk kita, orang-orang yang dikasihi untuk diutus, dipakai. Saudara sekalian, kita lihat Yesaya langsung menanggapi, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya berdoa untuk setiap kita ketika kita sudah dikuduskan, ketika Tuhan berbicara kepada saudara, saudara tidak pikir panjang lagi. Ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan sudah menawarkan, Tuhan akan memakai saudara.
Tuhan tidak pernah memaksa. Perjanjian lama Tuhan mungkin seperti ketika Tuhan memilih Daud, memilih Salomo, memilih Yunus, ya, seperti kita tahu Yunus bahkan menolak, tetapi Tuhan tetap pilih mereka. Pada hari-hari ini Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya. Mari kita melihat kasih karunia Tuhan, kasih-Nya, anugerah-Nya sebagai kebesaran Tuhan. Dan respon kita, karena respon kasih, respon ucapan syukur, kita harus segera boleh berkata seperti Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Saudara sekalian, perenungan terakhir harus kita miliki. Mungkin hari-hari kita sudah melayani Yesaya, mungkin sudah dipanggil Tuhan di pasal pertama, tetapi pasal ke-6 adalah pemanggilan, pembaharuan. Dikonfirmasi kembali, dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, dibersihkan kembali, sehingga panggilan ini adalah panggilan murni. Mungkin hari-hari kita sudah melayani bertahun-tahun dalam gereja, mungkin kita mengikut Tuhan sudah bertahun-tahun, kita mengalami proses kehidupan iman, tapi hari ini kita belajar, mungkin hari ini adalah pembaharuan panggilan kehidupan saudara. Pelayanan saudara, apapun kapasitas saudara, kita perlu pembaharuan pemanggilan ini. ICA mengakhiri tahun ini, ketika tahun ini merayakan 50 tahun anniversary. Tahun depan kita akan memasuki tahun yang baru, sesudah tahun Nobel, tidak jubilei. Kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi tahun depan kita harus move on, press on. Dan visi ICA adalah memiliki visi yang baru dari Tuhan untuk kita diperbaharui, untuk kita berkarya bagi Tuhan. Dan saya harapkan jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong, kita diperbaharui visi kita, dimulai dengan pembersihan dalam kehidupan kita, dimulai dengan kita mengakui diri kita, dan dimulai dengan memahami siapakah Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara, di mana anugerahnya masih tersedia bagi kita, sehingga kita boleh meresponi mulai hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami Tuhan. Siapapun kami, berapa lama pun kami menjadi orang Kristen, berapa lama pun kami sudah melayani, kami ingin seperti Nabi Yesaya, mengetahui kebesaran-Mu di dalam kuasa hadirat-Mu, mengetahui siapakah kami, dan kami ingin dibersihkan Tuhan, dikuduskan, disucikan, sehingga kami boleh sekali lagi dipakai, diutus menjadi alat-alat-Mu Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin Tuhan berkata dalam kehidupan kami, ketika kami mendengar tawaran-Mu Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Selama kita menyembah Tuhan, masih ada mukjizat terjadi dalam setiap hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan menyatakan mukjizat-Nya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman,
Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ketika ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan memenuhi hidup saudara, memberkati saudara. Saudara sekalian, mari kita saudara membuka hati kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memanggil saudara. Tuhan akan kembali mengkonfirmasi panggilannya dalam kehidupan saudara. Dengan kapasitas, talenta, dan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin memakai saudara. Apakah saudara ingin dipakai Tuhan? Apakah saudara siap ketika Tuhan memanggil saudara? Apakah saudara siap seperti Nabi Yesaya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan ini aku Tuhan, utuslah mereka. Saudara, ini adalah panggilan pribadi. Ini adalah pembaharuan panggilan kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita disebut pengikut Kristus. Kita mengikuti panggilan Tuhan. Kita mengikuti ajakan Tuhan, kita mengikuti teladan Tuhan. Amin. Hari-hari ini saya berdoa Tuhan akan berbicara dengan segala cara untuk memanggil saudara. Bukan kita menantikan ketika hari dipanggil Tuhan, tetapi karena pada saat ini kita seperti Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah bagi Kristus, dan nanti ketika mati adalah keuntungan kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Hidup bagi Kristus. Siap-siap saudara, Tuhan akan memanggil saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin saudara yang menjadi anak-anaknya berkarya, berbuah, dan memberkati banyak orang. Ladang menguning, ladang masih luas. Tuhan ingin saudara menjadi bagian dari pekerja-pekerja kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Saudara siap dengan hati, pikiran, dan keberadaan saudara. Tuhan akan memampukan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melengkapi segala sesuatu. Jangan takut dan gentar, hanya takut dan gentar kepada Tuhan dengan kekaguman karena kita mengucap syukur atas hidup kita saat ini. Saya akan berdoa bagi beberapa pokok doa bagi keadaan di Indonesia, menjelang pemilu, juga ada di Hong Kong, menjelang pemilihan legislatif di Hong Kong, dan juga kita berdoa untuk bos kita, majikan kita, atasan kita, hari-hari ini mungkin mengalami banyak kesusahan. Mari kita sebagai employee, sebagai pegawai, ya, kita berdoa bagi mereka untuk kesejahteraan mereka, ya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kami sebagai orang Indonesia, Tuhan, bangsa yang merdeka, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa Indonesia, kami ingin bersyafaat bagi Indonesia, Tuhan, menjelang pemilu nanti di bulan Februari, Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada ketegangan di Indonesia, hari-hari ini ada argumentasi, Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau Tuhan yang memiliki kuasa atas seluruh alam semesta ini. Kami menyerahkan Indonesia kepada Engkau. Kami menyerahkan para calon presiden, wakil presiden kepada Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan orang-orang yang Engkau tentukan nanti Tuhan terpilih sebagai calon legislatif, perwakilan rakyat, Tuhan. Dan terutama kami menyerahkan Tuhan seluruh bangsa Indonesia yang memiliki hak memilih Tuhan, agar mereka memilih Tuhan orang yang sungguh-sungguh yang berbakti kepada bangsa dan negara, dan orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka nanti akan sungguh-sungguh membela Tuhan, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati proses menjelang pemilu Tuhan, apapun yang harus dilakukan, biarlah Tuhan sendiri, Tuhan, turut campur di setiap proses ini, Tuhan. Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ingin mengadu domba yang mengacaukan Indonesia, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan ada di seluruh pelosok Indonesia, Tuhan, sehingga ada kegembiraan, kesukaan dalam proses demokrasi, pemilihan presiden dan wakil rakyat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hari-hari menjelang Februari ini, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, bangsa Indonesia di seluruh pelosok Indonesia sungguh-sungguh menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang memiliki hikmat, bangsa yang memakai hak pilihnya, yang bertanggung jawab kepada Tuhan semata-mata di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi Hong Kong, Tuhan, hari-hari ini mungkin akan mengadakan pemilihan wakil rakyat, Tuhan, legislatif, Tuhan. Tuhan berkati Hong Kong, berkati kemakmuran, kesejahteraan Hong Kong,
Engkau tempatkan orang-orang yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, rakyat Hong Kong Tuhan, dan seluruh suku bangsa yang ada di Hong Kong ini Tuhan. Pilih mereka yang takut akan Engkau, pilih mereka yang mempunyai hikmat dari surga, pilih mereka yang sungguh-sungguh berbakti bagi Hong Kong, masyarakat Hong Kong, dan kesejahteraan kemajuan rakyat Hong Kong di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya akan berdoa bagi atasan, majikan, bos kita, dimanapun tempat kita bekerja. Bapa di surga, kami memberkati atasan kami, supervisor kami Tuhan, majikan kami Tuhan, mereka yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami memberkati kesejahteraan mereka Tuhan, kami memberkati keluarga mereka Tuhan, kami memberkati kehidupan perencanaan kehidupan pribadi, keluarga, dan perusahaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pada masa ini di Hong Kong, di Indonesia tidak gampang, tapi kami percaya ada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dengan kami melepaskan damai sejahtera, sukacita, dan berkat atas majikan atasan kami. Kami tahu Tuhan, Kau akan turut campur di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami juga secara rohani Tuhan, kami menjadi berkat rohani, menjadi terang-Mu di tengah-tengah keluarga yang kami bekerja Tuhan, di tengah-tengah kantor di mana kami bekerja, di tengah-tengah perusahaan, pabrik, dimanapun kami bekerja, agar kami sungguh menjadi teladan Kristus, memiliki integritas, memiliki pemikiran, memiliki terang di dalam Engkau Tuhan, sehingga orang akan melihat kami berbeda, dan orang akan tertarik akan kami karena Engkau ada di dalam kami, dan kami mempunyai kesempatan untuk membagikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka bekerja dan berkarya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini mengalami pergumulan sakit, terutama Bapa di surga, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, mereka mengalami sakit, mereka yang tidak bisa berjalan, bahkan terbaring di rumah sakit Tuhan, mereka bergumul dengan kanker yang mungkin vonis terakhir daripada dokter, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami, Engkau Allah yang memegang perkataan terakhir akan hidup kami, karena Kau Allah segala kuasa. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa khususnya mereka yang mengalami penderitaan yang begitu lama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, angkat rasa sakit dalam tubuh mereka, angkat rasa sakit dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sakit dalam tubuh mereka, Engkau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dengan iman sekecil apapun, Engkau ada untuk memberkati mereka. Dan hamba memberkati kesembuhan, kuasa ilahi, kuasa kebaikan Tuhan Yesus, kuasa darah, dan pemulihan terjadi oleh karena Yesus Kristus. Haleluya. Dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara pada tubuh yang sakit, percaya Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya akan mengakhiri dengan berkat rohani ini. Sejenak saudara mengangkat tangan saudara untuk saudara menghormati berkat rohani ini. Ini adalah janji yang diberikan firman Tuhan untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan kita adalah bangsa rohani pilihan daripada Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kita. Percaya dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, hidup kami percaya di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan, kami aminkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian, senang sekali boleh bersama saudara 1 jam, dan saya percaya Roh Kudus akan terus bersama saudara sesudah ini. Mari bersekutu dengan Dia, mari bersama dengan Dia dalam kehidupan sehari-hari saudara. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.